hak dhamir meski selalu dibaca. Nanti Hafiz sama dengan Ibnu Katsir ini pada surat Al-Furqan. Wa yakhlud fihi muhana. Ya. Itu Hafiz sama dengan Ibnu Katsir dalam baca panjang hak dhamir meskipun sebelumnya sukun. Nanti surat Al-Furqan. Cuma satu salah. Wa yakhlud fihi muhana, itu sama dengan siapa? Ibnu Katsir. Dan yang keenam membaca fathah ya idhofah, istilahnya adalah huruf hamzah berharokat fathah atau hamzah wasol yang bergandeng dengan lam ta'rif ataupun yang tidak bergandeng dengan lam ta'rif. Berarti inni a'lamu rabbiyal fawahisha haruna akhi yashdud. Ini kan akhi yashdud. Dan Ibnu Katsir ini sama dengan Hafiz Ashabul Idhar. Kalau ada zal, nah ini harus dirubah. Yakin mana yakin? Sampai gak ngaji yakin. Ini enggak mutlak. Apabila zal bertemu tak maka harus dibaca idhar. Contoh itakhotum saja, bukan contoh ini. Paham ya? Kan ganti nomor 7 diganti. Lafat ittakhadtum dan iltakhadta dan sejenisnya. Seperti ya, kalau sama tulis zal ketemu tak, ilta murunana, apa moco idhar, moco apa? Ada yang baca itu, yang baca idgham hanya ashabul idgham itu. Tapi kalau ittakhadtum, ittakhadta itu yang baca idharanya Ibnu Katsir dan Hafiz. Selainnya semua baca dengan apa? Idgham. Dia nomor 7 zaman ganti. Dulu saya ganti itu, orang teliti. Nomor 7 itu lafadznya seperti ini. Pada lafadz ittakhadtum dan ittakhadta semua membaca idgham kecuali Ibnu Katsir, Hafiz dan Ruwais. Tidak mutlak zal ketemu ta. Kalau zal ketemu ta yang baca idgham cuma ashabul idgham saja. Yang kedelapan, apabila ada dua hamzah berbeda kalimat dan harokatnya sama-sama fathah, maka cara membacanya sudah terangkan kemarin itu, masalah dua hamzah beda kalimat itu silang. Ingat silangnya ya. Hamzah yang beda kalimat harokatnya sama itu disilang. Silang antara kolun sama dengan al-bazzi, al-waras sama dengan kumbul. Ini pertama lafaz jaa amruna, hamzah jaa amruna, hamzahnya beda kalimat, harokatnya sama-sama fathah. Yang sama-sama fathah
Qalun dan Al-Bazi membuang salah satu hamzah. Yang dibuang terserah, yang pertama atau kedua boleh. Ja'amruna. Jadi kalau yang dibuang hamzah pertama. Kalau dibuang hamzah kedua berarti Ja'amruna. Siapa itu? Qalun dan haulai in kuntum shadiqin. Yang dibaca tasdid hamzah yang pertama. Haulai in kuntum shadiqin. Paham ya? Sekarang kalau Waras dan Waras dan Kumbul itu membaca tasdid hamzah yang kedua. Ja'amruna, atau mengganti menjadi mat. Ja'amruna. Itu sama siapa? Waras dan Kumbul. Haula shadiqin. Kalau Kumbul haula in kuntum shadiqin, ya, atau diganti menjadi huruf mat. Haula in kuntum shadiqin. Paham ya? Saya ulangi lagi. Masalah hamzah kan ruwet, itu harus ulang berkali-kali. Kalau ada hamzah beda kalimat, harokatnya sama-sama fathah, sama-sama kasroh, sama-sama dhammah. Contohnya apa? Jaa ahadun sama fathah, tuh jaa amruna, berarti ya. Terus sama-sama kasroh, haulai in kuntum, sama-sama dhammah, auliya'u ulaika, nanti ya. Itu dua hamzah beda kalimat, harokatnya sama. Bagaimana? Ini disilang. Disilang maksudnya antara dua orang rawinya, Nafi' dan Ibnu Katsir. Cari yang kof, nggak ketemu kof. Jadi Qalun ketemu dengan Al-Bazi, Waras ketemu dengan Kumbul. Gimana bedanya? Kalau Qalun dan Al-Bazi itu kalau sama-sama fathah dibuang salah satu hamzah. Kalau sama-sama kasroh ditasdid hamzah yang pertama. Jadi amruna haulai in kuntum. Paham ini? Paham ya? Nah, kalau Waras dan Kumbul itu membaca tasdid hamzah yang kedua, semuanya baik fathah maupun kasroh. Amruna haulai in kuntum. Paham ini? Dibalik itu aja. Cuma kan nanti ada wajah-wajah kedua. Wajah kedua Qalun apa? Waras dan Al-Bazi benar-benar hamzah keduanya diganti menjadi huruf mat. Amruna kan itu. Haula in kuntum. Nanti Waras punya wajah lagi, banyak lagi apa? Haulai in kuntum, seperti itu. Sudah paham?
Al-Bazi kalau bisuwi illa. Nah, sekarang fars kalimat, farsul huruf. Lafadz kudus dibaca kudus. Wa ayyadnahu biruhil qudus. Itu Ibnu Katsir. Jibril dibaca Jabril. Jibril dibaca Jabril. Quran dibaca Quran. Inna hadzal Qur'ana yahdi. Itu namanya faras. Faras tapi pasti. Faras tapi pasti. Di Kudus dibaca Kudus. Jibril dibaca Jabril. Quran dibaca Quran. Buyut dibaca biyut. Akhirih. Sekarang ada yang dari Al-Bazi. Al-Bazi yang sering di apa? Baitnya apa? Wa ma bita ainib tudi qad yuqtasar fihi ala ta katabayyanul ibar. Di Alfiyah ada seperti itu. Wa ma bita ainib tudi qad yuqtasar fihi ala ta katabayyanul ibar. Si apal ben? Dulu itu ya, lu Alfiyah apal, ya apal terus sampai mati. Saiki apal Alfiyah sebulan disilang. Ini kalau ada kalimat diawali dengan dua tak, kalau ada kalimat diawali dengan dua tak, maka terkadang, kalau terkadang enggak wajib berarti, maka terkadang diringkas dengan satu tak, seperti lafadz tatabayyanu al-ibaru, cukup dibaca tabayyanu al-ibar. Paham ya? Kalimat fi'il mudhari ini kalau diawali dengan dua tak, terkadang berarti tidak wajib. Terkadang diringkas cukup menjadi satu tak. Seperti lafadz tatabayyanu al-ibaru, cukup ditulis tabayyanu al-ibaru. Ya-nya dibuang, taknya dibuang salah satu. Seperti zaman lafadz ya. Afala tadhakkarun, afala tadhakkarun, kan beda kiraannya. Kenapa kok beda? Satunya itu ikut ini, membuang salah satu dari dua tak. Tatadhakkarun, cukup dibaca afala tadhakkarun, taknya dibuang salah satu. Yang lain ikut bab idgham, taknya diidghamkan ke dzal, menjadi afala tadzakkarun, jadi afala tadzakkarun. Di lafadznya asalnya sama. Asalnya apa? Tatadzakkarun sama. Satunya ikut bab idgham menjadi tadzakkarun. Satunya ikut bab membuang salah satu dari dua tak menjadi afala tadzakkarun. Sekarang kalau ada kalimat diawali dengan yang seperti ini, yang asalnya dua tak dibuang satu taknya, seperti tayammamu, asalnya tatayammamu asalnya. Asalnya apa? Tatayammamu, cukup ditulis tayammamu. Wala tayammamul khabitha, asalnya apa? Asalnya wala tatayammamul khabitha. Nah, ini Al-Bazi ada hukum. Kalau ada kalimat yang diawali dengan kalimat yang asalnya dua tak jadi cuma satu tak, seperti tatayammamu, cukup ditulis tayammamu, itu ditasdid taknya jadi wala tayammamu. Al-Bazi menjadikan wala tayammamul khabitha. Paham?
Seperti takadu tamayyazu, tamayyazu asluhu tatamayyazu. Dibuang setaknya menjadi tamayyazu. Bacanya takadut tamayyazu, seperti itu. Takadut tamayyazu. Seperti anhu talaha. Ini bacaan gharib dari qiraatnya Ibnu Katsir. Ini ada hak dhamir ketemu huruf tasdid, mesti kan harus dibuang, tapi tetap panjang ini di surat Abasa. Fa anta anhu talaha. Jangan baca fa anta anhu talaha. Talaha asluhu tatalaha. Taknya dibuang salah satu. Sehingga Al-Bazi harus membaca tasdid. Misalnya sudah tasdid fa anta anhu talaha. Tapi enggak. Bacaan di sini anhu tetap dibaca silah oleh Al-Bazi. Bacanya fa anta anhu talaha. Itu pengecualian dari siapa? Al-Bazi. Mestinya kalau ada dhamir yang mestinya dibaca silah ketemu tasdid kan harusnya pendek menjadi fa anta anhut talaha gitu ya. Tapi enggak, khusus di lafaz ini anhu meskipun ketemu dengan tasdid tetap dibaca panjang. Mereka kasih keterangan di situ anhu talaha surat Abasa itu aturan, keluar dari aturan. Kalau aturannya itu aturan semua qurra ya, aturan semua imam semua qurra, kalau ada apa dhamir yang mestinya dibaca silah ketemu dengan tasdid maka harus dibaca pendek sampai dhamir muannas saja. Tajri min tahtihal anhar. Jangan kalau min tahtiha kan gitu kan, ketemu al jadi tajri min tahti hal, enggak boleh min tahtihal enggak boleh. Paham ya? Jadi dhamir yang dibaca silah atau panjang kalau ketemu dengan sukun atau tasdid maka harus dibaca pendek. Itu semua qurra, semua imam. Nah ini lafaz anhu talaha ini pengecualian dalam qiraatnya siapa? Al-Bazi. Ini kalau ikut kaidahnya mestinya harus bacanya mestinya harus anhut talaha, ngerti ya? Tapi Al-Bazi baca dengan anhut talaha. Berikutnya Kumbul membaca sin pada lafaz sirat. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kalau perhatikan Ibnu Katsir harus pakai silah mimnya. Ya Kumbul membaca shad pada lafaz sirat dengan sin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Di lafaz sirat itu aslu istirat. Apa? Istirat. Lafaz itu ada kebanyakan qurra baca dengan shad menjadi istirat jadi sirat. Oh ya. Kayak Kumbul dan Ruwais membaca dengan sin. Nanti Khalaf baca dengan ismam. Shad dan ihdinas sirat. Ihdinas siratal mustaqim. Enggak ada tiga. Asluhu sirat, asluhu istirat. Kalau hamzah beda kalimat, beda harokat, menisapal kabeh. Sama itu Nafi', Ibnu Katsir, Abu Amrin, Abu Ja'far dan Ruwais sama. Sufaha'u wala haula'i yalihatan jaa ummatan jaa ikhwatu yasha'u wila yasha'u ila.
Apal ngono. Kalau apa? Hamzahnya yang dhammah di hamzah yang, kalau hamzahnya itu yang fathah di belakang, maka hamzah yang fathah ini menyesuaikan dengan, kalau dhammah sebelumnya ganti wawu, kalau kasrah sebelumnya ganti jadi ya. Kalau dhammah fathahnya di depan, maka dhammah kasrah yang di hamzah kedua harus dibaca dengan tashil. Kalau dhammah kasrah boleh dua, boleh diganti, boleh dibaca tashil. Yasha'u wila boleh, yasha'u ila. Paham ya? Ibnu Katsir tidak punya imalah. Ibnu Katsir tidak punya imalah sama sekali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina mafaza. Hadaiqa wa a'naba. حدائق وأعنابا حدائق وأعنابا حدائق وأعنابا. Asim kedua 5. Hadaiq wa a'naba wa ka'iba atraba wa ka'san dihaqa wa ka'san dihaqa. Siapa? Susi dan Abu Ja'far. Wakasan. Waras enggak boleh, itu ain fi'il. Waras khusus yang fa fi'il. La yasma'una fiha lagwan wala kidhaba. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. Siapa? Ini kisah ada Faras. لا يسمعون فيها لغوا
ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا جزاء من ربك عطاء حسابا جزاء من ربك عطاء حسابا Kedua dari Asim. جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا Nafi' Ibnu Katsir Abu Amrin. Itu baca dengan Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmanu. Nanti Ibnu Amir dan Asim kasar semua. Tambah Yakub Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmani. Nanti Hamzah Kisai Khalaf baca apa? Rabbis samawati wa bainahuma ar-rahmanu. Ini Nafi', Ibnu Katsir, Abu Amrin dan Abu Ja'far. Dhamma semua. Yang Ibnu Katsir Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmanu la yamlikuna minhu khitaba. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmani la yamlikuna minhu khitaba.
Hamzah. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmanu la yamlikuna. Sakta dulu. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmanu la yamlikuna minhu khitaba. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmanu la yamlikuna minhu khitaba. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Al-Fatiha. Sallam jami'an. Muhammad al-Ghazali. Masyayikh radhiyallahu ta'ala anhum al-Fatiha. Terangkan dulu. Di hari Jumat ini perbanyak baca sholawat. Dan baca juga surat Al-Kahfi. Qala al-Wana'i wa aqallu iktharis sholah ala nabi 300 bil lail wa 300 bin nahar. Di paling sedikitnya memperbanyak baca sholawat pada Nabi di hari Jumat ini 300 kali di waktu malam, 300 kali di waktu siang. Itu sedikit.
Kemudian paling sedikitnya membaca surat Al-Kahfi. Adalah 3 kali. Di selama malam Jumat sampai Jumat itu baca surat Al-Kahfi minimal 3 kali. Cuma tidak bisa nih enggak muni. Dan membaca Al-Kahfi di waktu siang lebih dipentingkan. Dan sudah siang atau sesudah subuh. Sudah kita lakukan tiap itu pada subuh. Baca. Nanti baca sholawat itu Jumat itu Kemisnya baca, malam Jumatnya baca 300 kali, siangnya Jumat 300 kali. Al-Kahfi minimal berapa? 3 kali. Di Al-Kahfi yang paling bagus itu di waktu siang. Waktu kedua adalah di waktu pada subuh. Dan ketika imam sudah keluar, itu imam keluar dari tempat khususnya imam itu, keluar menuju ke mimbar maksudnya, enggak keluar rumah. Imam keluar menuju untuk naik ke mimbar, maka kalau kamu sholat, potong sholatnya. Dah harus masih rakaat kedua atau pertama. Imam sudah maka dipercepat, nggak boleh tengah-tengah sholat dibatalkan, nggak boleh, dipercepat sholatnya. Dan juga kalau sebelumnya ngomong, berhenti ngomong dan tersibukkanlah dengan menjawab muadzin, kemudian mendengarkan, memperhatikan khutbah dan mengambil nasihat dari khutbah. Jadi kalau imam sudah ke mimbar kan, assalamualaikum dan adzan, kita menjawab muadzin, menjawab orang yang adzan. Kemudian setelah itu imam khutbah, kita perhatikan khutbah itu dan kita mengambil nasihat dari khutbah itu. Wajib atas orang yang ketika imam naik ke mimbar dia sedang sholat, wajib untuk mempercepat sholatnya. Kalau ada orang sudah tahu imam itu sudah naik mimbar, sholatnya tetap diperpanjang, itu sama dengan orang yang asalnya duduk, tiba-tiba ada imam khutbah, dia berdiri untuk sholat. Seperti itu hukumnya. Bika insya'iha. Jadi kalau ada orang itu duduk, maksudnya duduk sudah, dia sudah masuk ke masjid sudah duduk, gak pertama masuk masjid, berarti kan dia disunatkan untuk sholat tahiyatul masjid. Orang sudah duduk, jam 11 sudah nyampe di masjid, sudah sholat tahiyatul masjid, dia duduk. Kemudian imam itu di mimbar khutbah, maka orang itu tiba-tiba sholat, itu hukumnya haram. Fayahrumu amma ba'da julusihi fayahrumu walatan akitu, salate gano artine apa-apa. Kemudian wada' al-kalam, tinggalkan kalau sudah ada khutbah, tinggalkan omongan sama sekali ketika ada khutbah. Sebenarnya dalam hadis terangkan, kalau ada seseorang ngomong sama temannya, ngomong ansit menengo atau soh, diamlah kamu,
Sedangkan waktu itu imam sedang khutbah, maka jumatannya nggak ada nilainya, dianggap gak jumatan. Faman lagho fala jum'atalah. Orang yang lagho ini, kosong ini, tidak ada jumat bagi orang itu. Ini kalau Bilali itu, ya, idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yakhtubu. Macane terus nojo. Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu imam jadi hal di situ. Kalau kamu ngomong sama teman kamu ansit sedangkan imam sedang khutbah, itu artinya faqad laghauta. Kenapa? Ucapan ansit sekedar itu aja, sekedar sampean ngomong menengok diam, padahal itu untuk kemaslahatan Jumat, tapi sampean ngomong itu sudah dianggap lagho. Apalagi kalau khutbah ngomong dengan enaknya, di omong-omongan itu namanya meremehkan. Jangan sekedar kita tuh hukum, masalah hukum ini haram atau apa, atau hukum ini makruh dan seterusnya, bukan itu. Yang terpenting itu ta'addub kita kepada Allah, itu yang lebih penting. Dan Allah syariatkan Jumat untuk wasiat takwa, wasiat ini kita dengarkan dan kita ke omong-omongan. Itu bukan sekedar kita masalah hukum haram atau makruh dan sebagainya, enggak kita. Tapi yang lebih penting adalah masalah adabnya itu yang lebih penting. Pernah saya dengar tuh, tak pikir biar itu haram diberi makruh santai omong-omongan loh. Kok semudah itu meremehkan hukum makruh. Jangan apa? Orang terbiasa meremehkan yang makruh, dia akan berani meremehkan yang haram. Orang terbiasa meremehkan yang sunat, dia akan meremehkan yang wajib. Oleh karena itu kalau ingin mencegah orang yang bicara, cukup mencegah dengan isyarah, tidak dengan lafadz. Ngene tok ya, sudah cukup isyarah. Kok ngene koncone tegur, ono apa? Langsung tempilingan. Ini ya, wal jadid la yahrumu al kalamu fi waqtil khutbah bal yukrahu wal insatu laha sunnatun. Wal muradu bil lagwi fil khabari al masyhur mukhalafatus sunnah. Ya, gara-gara lafaz ini orang ngomong seperti itu. Ya, qaul jadid mengatakan tidak haram tetapi makruh. Loh, wong makruh ae kok. Loh, makruh ae kok, justru makruh. Makrotnya apa? Makrotnya apa? Dibenci, senang dibenci. Jangan meremehkan yang makruh. Wah, makruh. Makruhnya apa? Makruhnya apa? Dibenci, senang dibenci zaman. Dibenci tapi enggak sampai diharamkan. Tapi kalau sudah haram itu sudah lebih daripada sudah makruh, sudah enggak bagus, sudah dibenci sudah. Wal qadim yahrumu al kalamu fi dzalikal waqt kal a'immati tsalatsah. Berarti tiga mazhab selain mazhab Syafi'i semua mengharamkan ngomong waktu, bahkan qaul qadimnya Imam Syafi'i juga ngomong waktu khutbah hukumnya adalah haram. Jadi kalau kita hitung tiga mazhab, empat mazhab Syafi'i dalam qaul qadim mengatakan ngomong waktu khutbah itu hukumnya haram. Yang mengatakan makruh hanya qaul jadid dari Imam Syafi'i. Jangan diremehkan, makruh aja.
Itu pun kaulnya sangat tidak kuat. Kemudian kalau sudah selesai khutbah, kemudian makmumlah kepada imam seperti keterangan yang lain dalam adabul jamaah kemarin. Kalau kamu dengarkan bacaan imam, maka jangan membaca selain surat Al-Fatihah. Ketika sudah selesai dari sholat Jumat dan sudah salam, maka bacalah sebelum ngomong dan sebelum memindah posisi duduk kita, itu baca Fatihah 7 kali. Teman nggak mau apa? Kelamaan ikut baca sendiri nggak apa. Cepet apa? Baca Fatihah 7 kali. Al-Ikhlas 7 kali. Qul a'udzu birabbil falaq 7 kali. Qul a'udzu birabbin nas 7 kali. Dikatakan orang yang membaca itu akan dijaga dari kejelekan, dari hal yang tidak dikehendaki dari Jumat ini menuju Jumat yang akan datang. Dan dengan membaca musabba'at tadi 7 kali itu, ini akan menjadi penjaga dari setan, gak gampang kena digoda setan. Ini hadis riwayat Ibnu Sini, bukan Sina ya sini. Dari hadis Aisyah an Rasulillah, tapi tanpa Fatihah. Al-Ikhlas 7 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 7 kali, Qul a'udzu birabbin nas 7 kali. Ada hadis dari Al-Mundhiri, dari Anas, bahwasanya Nabi dawuh, man qara'a idza sallamal imamu yaumal jum'ah qabla ayyuthniya rijlahu fatihatal kitab wa qul huwahad wal muawwidhatain sab'an ghafara lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara wa u'tiya minal ajri bi'adadi kulli man amana billahi wa rasulih. Ini hadisnya musabba'at ya, dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi dawuh, barang siapa membaca ketika imam salam dari hari Jumat sebelum dia melipat kakinya, ini kakinya masih tetap dalam posisi itu, membaca Fatihatal Kitab, membaca Fatihah, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, sab'an 7 kali, maka Allah akan mengampuni baginya apa yang telah lewat dari dosa-dosanya dan yang terakhir, dan Allah akan memberi dia dari pahala dengan sejumlah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini luar biasa, jangan ditinggalkan. Wakul arba'a marrat, sudah baca itu ucapkan baca 4 kali. Apa doa? Allahumma ya Ghani Hamid, ya Mubdi ya Mu'id, ya Rahim ya Madud. Terus kalau jadi imam ya aghnina, kalau kita sendiri ya aghnini bihalalika an haramik wa bi ta'atika an ma'siyatik wa bi fadlika amman siwak. Itu dibaca berapa? 4 kali. Ya, harus hafal. Allahumma ya Ghani ya Hamid. Ghani itu orang yang tidak butuh pada sesuatu yang lain. Ya Hamid, orang yang menghendaki untuk pujian. Ya Mubdi'u, zat yang mewujudkan suatu dari tidak ada menuju ada. Ya Mu'idu, zat yang menciptakan suatu sudah tidak adanya itu. Ya Rahim, itu zat yang pengasih penyayang, yang memberikan nikmat-nikmat. Ya Wadud, zat yang mencintai kebaikan untuk semua makhluk. Itu ya Wadud. Dan Allahumma ya Ghani Hamid, ya Mubdi ya Mu'id, ya Rahim ya Wadud, aghnini bihalalika an haramik. Kayakan saya ya Allah dengan barang halal kamu, jauh dari barang haram panjenengan. Wa bi ta'atika am ma'siyatik, dengan ketaatan kepada kamu panjenengan ya Allah,
jauh dari maksiat kepada panjenengan. Wa bi fadlika amman siwak, dan dengan anugerah kamu dari yang selain panjenengan. Dikatakan man dawama ala hadzal du'a aghnahu Allahu an khalqihi wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa yang mendawamkan doa ini, maka akan dikayakan Allah dari makhluk. Dia enggak akan banyak butuh kepada makhluk yang lain, dan Allah akan ngasih rizki kepada dia dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu didawamkan. Apal no? Mudah. Allahumma ya ghani hamid ya mudhu ya mu'id ya ruhid aghnini bihalin wa bi amman siwak. 4 kali sesudah baca musabbahat tadi. Jumatan juga susu mulai. Jumat itu berangkat duluan, pulang belakangan. Saman sudah pas. Sayange diwalik. Berangkate kari-kari mulie di CI. Wedi sandale ilang. Tsumma sholli ba'dal jum'ah rakaataini. Kemudian sudah sholat Jumat, sholat ba'diyah Jumat bisa 2 rakaat atau 4 rakaat atau 6 rakaat. Yang 2 rakaat diriwayatkan oleh Ibnu Umar, yang 4 rakaat diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang 6 rakaat diriwayatkan oleh Ali dan Abdullah bin Abbas. Tapi kalaupun 4 rakaat atau 6 rakaat tetap 2 rakaat. Baik 2 rakaat, 4 rakaat maupun 6 rakaat semua diriwayatkan dari Rasulullah dalam tingkat-tingkat yang beda-beda. Nabi dawuh mangkana minkum musalliyan ba'dal jum'ah falyusalli arba'an. Kamu salat maka salatlah 4 rakaat sudah Jumat. Ada hadis riwayat Muslim, Nabi dawuh idza shalla ahadukum al jum'ata falyusalli ba'daha arba'an. Kalau ada satu yang salat Jumat, maka salatlah sudah Jumat itu 4 rakaat. Akhirih. Kemudian jadilah kamu itu orang yang baik dalam mencari pada waktu yang mulia yang disembunyikan oleh Allah itu. Yuk carane Jumat ojo sampai maksiat, jangan sampai nganggur, jangan sampai ini. Tapi kita terus berharap siapa tahu saya ketemu pas ibadah, pas ketepaan waktu yang mubham ini. Maka semua permintaan pasti akan diijabahi oleh Allah. Karena ini disembunyikan di semua hari. Fa'asaka, maka bisa jadi kamu bisa menemukan waktu yang barokah ini sedangkan saat itu kamu sedang khusyuk kepada Allah. Kamu sedang merasa hina di hadapan Allah. Kamu sedang menundukkan diri di hadapan Allah. Dan nanti kalau sudah hadir di masjid jame', kamu jangan mendatangi majelis-majelis halakoh-halakoh orang yang ngomong-ngomongan itu. Ngomong-ngomongan bunder gak usah ikut. Juga jangan menghadiri majelisnya orang tukang cerita. Tukang cerita oleh nikmat sekali itu. Soalnya ono koncone pinter cerita, kan akeh sing ngonconi iku. Oleh cerita meyakinkan sampai sak gaya-gayane pisan. Itu al-qasas seperti itu. Jangan, tetapi datangilah majelis ilmu yang manfaat. Apa ilmu yang manfaat itu? Ilmu yang manfaat itu ilmu yang menambah takut kita kepada Allah. Ikat biar gak pati wedi dengan ilmu yang manfaat bertambah takutnya kepada Allah dan berkurang cintanya kepada dunia. Ini berkali-kali dikatakan. Enggak berarti orang yang benci dunia itu enggak mau dunia. Tapi dunia itu di tangannya, tidak ada di dalam hatinya. Dunia banyak tapi untuk kemaslahatan. Yang kayak no duit itu gak iman belas itu orang yang apa? Itu ada orang fakir miskin, gak iman tuh. Gak sing adek mikir, aduh kayak nopo enggak ya? Nah, itu namanya bukan masih cinta dunia namanya.
Maka setiap ilmu yang tidak mengajak kamu dari dunia menuju ke akhirat, ono ilmu kok tidak mengajak beralih dari dunia menuju akhirat, maka bodoh dengan ilmu itu lebih manfaat. Wis enak bodoh ae. Ya. Oleh karena itu berlindunglah kepada Allah dari ilmu yang tidak manfaat ini. Wa akthir lan ngekehno sira ad-du'a ing doa inda tulu'i syamsi nalika muncule srengenge, wa inda zawali lan nalika lingsire srengenge, wa indal ghurubi lan nalika surupe srengenge, wa indal iqamati lan nalikane iqamah, wa inda su'udil khatibi lan nalika munggahi khatib al mimbara ing mimbar, wa inda qiyamin nasi lan nalika ngadeke para menungso ila sholati maring salat, fayushiku moko parek apa antakuna yen to ana apa as-saatu waktu asyarifatu kang mulya apa saah iku fi ba'dhi hadhil awqati ing dalam setengah ikilah pira-pira waktu. Wajtahid lan nemen-nemen ana sira anta tasaddaqa ing yen to sedekah sapa sira fi hadzal yaumi ing dalam ikilah dina bima kelawan barang takdiru kang kuwasa sapa sira alaihi ing atase ma wa ing qalla senajan sekedik senajan setitik fatajma'u maka ngumpulna sapa sira bainas sholati ing dalam antarane salat was-shaumi lan poso was-shadaqati lan sedekah wal qiraati lan maca Quran wadzikri lan zikir wal i'tikafi lan i'tikaf warribati lan nyambung salat. Ribat itu nunggu salat, dari salat menunggu salat berikutnya. Waj'al lan dadekno sira hadzal yauma ing ikilah dina minal usbu'i saking seminggu khosotan ing tertentu li akhiratika krono akhirat sira fa'asahu maka menawa kelakuan iku ayyakuna yen to ana apa hadzal yaum iku kafaratan dadi tebusan li baqiyatil usbu'i maring sekarene seminggu. Dan di hari Jumat perbanyak doa ketika munculnya matahari. Tuluk sekitar jam berapa? Sekitar jam 5:30. Sebelum duha itu tuluk, baru duha. Kemudian ketika tergelincirnya matahari, ya zuhur itu. Dan ketika tenggelamnya matahari menjelang maghrib. Dan ketika iqamah, ketika naiknya khatib ke mimbar, ketika berdirinya manusia menuju sholat. Itu waktu-waktu yang sangat bisa diharapkan. As-sa'atu asyarifatu al-mubhamatu, saat yang mulia yang disembunyikan itu. Maka dekat sekali kalau waktu yang mulia ini di sebagian dari waktu-waktu ini. Nanti dicari pada waktu munculnya matahari, atau waktu tergelincirnya matahari, atau waktu tenggelamnya matahari, atau ketika pas iqamah, atau ketika pas khatib naik ke mimbar, atau pas ketika manusia itu berdiri untuk menuju sholat. Itu waktu-waktu yang dekat bisa diharapkan untuk mendapatkan waktu yang mustajabah ini. Kita berdoa, kita minta pasti akan diberi oleh Allah. Kemudian usahakan di hari Jumat ini kamu sedekah dengan apa yang kamu mampu. Hanya lebih baik di pondok itu katakan apa? Gerakan Jumat sosial.
Waktu sudah hari Jumat kasih kotak di situ. Semua sodako di situ sak punyanya. Dan nanti uang ini dibuat untuk kepentingan sosial. Ada teman yang sedang membutuhkan, ada sakit, ada teman ini, itu namanya sodako. Jadi buat seperti gerakan apa? Jumat sosial. Itu sudah Jumat kasih kotak itu. Kotak itu dan semua wajib untuk sodako. Penting sodako itu. Meskipun gak usah sodako nunggu kaya dulu, gak usah. Aduh, wong tuh gak duwe, sak duwe nih. Duwe 100 rupiah, ya guaan 100 sok disodakono. 100 sok disodakono gak pantas. 1000 atau 2000 atau berapa Jumat itu nanti kita punya uang sosial itu untuk kepentingan, pasti akan dibutuhkan uang itu. Dan pasti akan bermanfaat. Paham ya? Di wa ingkola meskipun sedikit. Karena apa? Fa inna sodaqota fihi tatadha'afu. Karena sodako di hari Jumat akan berlipat-lipat pahalanya di sisi Allah. Meskipun sedikit tapi nilainya sangat besar. Nah, kalau kamu sudah melakukan sodako, maka kamu akan mengumpulkan sholat, puasa, sodako, kiroah, zikir, iktikaf, ribat. Ribat itu menunggu sholat sesudah sholat. Di wis dadi wali ta sampean wis. Salat iya, puasa iya, sedekah iya, qiraah iya, zikir iya, iktikaf iya. Menunggu salat sudah salat juga dilakukan. Apa ono sing luwih apik meneh timbang kaya ngene iki. Tapi kemarin jangan iktimat, oh aku iki hebat, enggak ada. Hebatnya di mana? Kalaupun ditakdirkan bisa seperti itu semua karena anugerah dari Allah, taufiknya Allah, bukan kemampuan kita. Enggak ada yang perlu kita, enggak ada yang bisa kita sombongkan, enggak ada. Maka dikatakan man at'ama miskinan yaumal jum'ah thumma ghoda wabtakara walam yu'akhidh ahadan thumma qala hina yuslim al-imamu bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah thumma da'a bima badalahu ustujiba lahu. Jadi kalau ada orang memberikan orang miskin, memberi makan orang miskin di hari Jumat, kemudian dia berangkat Jumatan dan dia tidak mendolimi seorang pun, dan ketika imam itu salam dari sholat Jumat dia berdoa Bismillahirrahmanirrahim al-hayyil qayyumi as'aluka an taghfirali wa tarhamani wa tu'afiyani minan nar, dan dia berdoa, maka doanya pasti akan diijabai oleh Allah. Dan jadikan hari Jumat ini dari waktu seminggu, jadikan menjadi hari yang khusus untuk akhirat kamu dari seminggu. Seminggu 7 hari, mulai Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu. Dari itu 7 itu Jumat jadikan khusus, ini hari khusus untuk akhirat. Yang lain campur-campur boleh, tapi untuk Jumat ini khusus untuk akhirat. Semua kegiatan dunia kalau kesamaan punya toko, tutup tokonya, punya warung, tutup warungnya. Punya Jumat hari saya untuk beribadah dan memperbanyak wiridan di hari itu. Maka bisa diharapkan Jumat ini akan menjadi kafarah, tebusan untuk hari-hari yang lain dalam satu minggu. Satu minggu itu masih kurang ini, insya Allah akan dikafaroi dengan satu hari yang kita khususkan hari Jumat untuk beribadah kepada Allah. Katakan itu kesimpulannya, siugjanya harus setiap orang itu harus menambah keinginan untuk wusul kepada Allah dengan wirid-wiridannya dan kebaikan-kebaikannya. Karena apa?
Fa innal idza ahabba 'abdan, Allah itu kalau sudah mencintai seorang hamba, maka Allah akan memperlakukan hamba itu dalam waktu-waktu yang utama dengan fadhailul a'mal. Jadi kalau Allah cinta pada seorang hamba, maka Allah akan memperlakukan hamba itu dalam waktu-waktu yang utama dengan keutamaan amal. Ketemu bulan Ramadan, Ramadan amalnya luar biasa. Ketemu hari Jumat amalnya luar biasa. Itu ciri kalau Allah cinta kepada seorang hamba. Wa idza maqatahu, kalau Allah itu murka pada seorang hamba, maka Allah akan menjalankan hamba itu dalam waktu-waktu yang fadilah dengan amal yang jelek. Jadi kalau Allah nggak senang sama seorang hamba itu akan ditemukan dengan waktu-waktu yang fadilah, dan di waktu yang fadilah ini dia melakukan perbuatan-perbuatan yang jelek. Kenapa? Maka kalau orang itu buat jelek di waktu yang utama ini menakutkan, jangan-jangan itu orang yang dimurkai oleh Allah. Kalau orang di waktu yang utama kok melakukan kejelekan, kan pantas untuk disiksa di dalam neraka. Allah Ta'ala alam shawab. Al-Fatihah.